Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah waliyus salihin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khatamun nabiyyin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita kembali melanjutkan kajian rutin kita dalam membaca dan mengkaji kitab Lum'atul I'tiqad Al-Hadi ila Sabilir Rasyad karya Ibnu Qudamah rahimahullahu taala. Ya, dan sebagaimana yang telah kita maklumi bersama bahwa kita sekarang berada pada pembahasan seputar masalah takdir, dan tentunya ini merupakan bagian dari rukun iman yang 6. Oleh karena itu para ulama memasukkan dan menjelaskan dengan rinci tentang masalah takdir. Demikian pula Ibnu Qudamah di dalam Lum'atul I'tiqad ini beliau cukup rinci menjelaskan, menyebutkan tentang takdir. Taib. Ucapan beliau rahimahullahu taala kita sudah jelaskan dan kita juga sudah merincinya apa yang beliau sebutkan di dalam pasal pertama tentang takdir. Kemudian beliau sebutkan sedikit bantahan terhadap sebagian kelompok yang menyimpang dalam masalah takdir, yaitu khususnya orang-orang Jabriyah, dan kita sudah singgung juga bahwa di sana ada kelompok atau firqah atau satu pemahaman, ya sebenarnya dia ini bukan firqah, bukan kelompok, ini hanya semacam ideologi, pemahaman. Ya, dalam masalah takdir ada namanya Jabriyah. Pemahaman mereka, manusia itu tidak punya kehendak, tidak punya ikhtiar, tidak punya pilihan, ya, tidak punya masyiah, tidak bisa memilih, tidak bisa. Mereka terpaksa melakukannya. Semua ketentuan Allah, takdir Allah, ya, manusia tidak punya pilihan. Jadi mereka menghilangkan kehendak, ikhtiar dari manusia. Jelas, ini Jabriyah. Maka mereka mengatakan, jangan kalian celah kami kalau kalian bermaksiat, kalau kami bermaksiat, berdosa. Ini takdir Allah. Karena manusia tidak punya pilihan. Paham? Ini kelompok Jabriyah, pemahaman Jabriyah. Iya. Di dalam pemahaman ini beberapa kelompok. Jahmiyah, dia lagi ya. Dalam asma sifat dia lagi. Dalam masalah takdir dia juga. Nanti masalah iman dia juga. Ya. Makanya kalau kita sudah sering membahas seperti ini, ya, dalam semua bab pembahasan akidah itu, ya, sangat enak. Ya, kita sudah punya landasan pokok. Kita tahu ini orang-orang atau kelompok-kelompok yang menyimpang, ternyata mereka juga orangnya. Dan sudah 2 bab kita sebutkan. Bab pertama tentang asma wa sifat. Ya, mereka dalam bab asma wa sifat, dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, Maturidiyah, Kullabiyah, semua orang Mu'attilah. Semuanya digolongkan oleh para ulama, mereka ini orang-orang yang menolak sifat-sifat Allah. Ideologinya, pemahamannya namanya Mu'attilah. Dari kata atolah, menolak. Siapa-siapa yang mereka menolak? Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, Maturidiyah, Kullabiyah. Semuanya masuk dalam, ya, Mu'attilah, golongan Mu'attilah. Walaupun perbedaannya hanya cara menolaknya saja. Intinya mereka sepakat dalam satu pemahaman, intinya menolak sifat-sifat Allah. Jelas? Yang kedua ada namanya Mumatsilah, yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Ini sudah selesai kita bahas. Sekarang takdir. Takdir 2 kelompok juga, 2 pemahaman juga. Jabriyah yang menolak, ya, kehendak, masyiah, ikhtiar dari makhluk. Ya. Lawan dari mereka ada namanya Qadariyah.
yang terbaliknya dari mereka ini. Kalau Jabriyah meyakini bahwa manusia tidak punya ikhtiar, tidak punya pilihan, semuanya kehendak Allah, manusia tidak punya pilihan. Qadariyah kebalikannya, mereka menyandarkan penuh kepada makhluk. Allah Subhanahu wa taala tidak punya masyiah, kehendak dalam urusan makhluk. Paham? Jadi perbuatan makhluk ciptaan makhluk sendiri. Bukan ciptaan Allah, bukan takdir Allah. Terjadi karena makhluk yang lakukan. Tidak ada kaitannya dengan takdir Allah. Kebalikannya yang pertama. Jelas? Nah, ahlu sunnah di pertengahan. Sebagaimana ahli sunnah, pertengahan mereka dalam masalah asma wa sifat, antara orang-orang yang menolak dan orang-orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk, ahlu sunnah di pertengahan. Mereka tetapkan sebagaimana Allah tetapkan, tapi mereka menghindari penyerupaan dengan makhluk. Dalam bab takdir juga seperti itu. Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan, merahmati mereka ahli sunnah. Dalam bab takdir mereka di pertengahan antara dua pemahaman ini. Dengan satu ayat saja, wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Mereka lah, kata Allah, tidaklah mereka makhluk berkehendak kecuali kehendak makhluk di bawah kehendak Allah. Jadi dalam ayat ini sudah membantah dua ideologi tadi. Ya, pemahaman tadi. Kata Allah, wa ma tasyauna, tidaklah mereka itu makhluk berkehendak. Berarti dalam ayat ini Allah sudah tetapkan makhluk punya apa? Kehendak. Illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Tapi kecuali, kata Allah, kehendak mereka itu manusia di bawah kehendak Allah. Maksudnya perbuatan manusia, pilihan mereka, kehendak mereka, Allah yang mengaturnya. Di bawah kehendaknya Allah. Tapi yang melakukannya makhluk, dia yang pilih. Tapi semua dengan takdir Allah. Allah selesai. Di pertengahan. Tidak ekstrim. Ya. Dan tidak pula menyepelekan. Makanya benar ucapan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, tidaklah syaitan itu ketika menyesatkan manusia kecuali dengan dua senjatanya. Kalau bukan menjerumuskan manusia dengan cara dia ekstrim, berlebihan dalam ibadah kepada Allah, maka mereka akan menggoda dari jalan yang kedua, yaitu apa? Menyepelekan. Ekstrim kan gulu. Iya. Dan dari sini kita melihat Islam secara keseluruhan mereka sudah pertengahan antara Yahudi dan Nasrani. Makanya dalam Al-Quran kita minta, di dalam sholat kita, Allah mewajibkan kita 17 kali dalam sehari membaca ihdina siratal mustaqim, jalan yang lurus. Mustaqim tidak dikatakan sirat itu lurus, mustaqim kecuali dia lurus. Istiqamah itu artinya lurus. Allah sebutkan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan orang yang engkau murkai ya Allah, maghdub Yahudi, dhalin Nasrani. Kenapa Yahudi? Ada ilmunya, tidak amalkan. Tahu Nabi itu benar, tahu akan keluar Nabi dari orang Arab, mereka tidak mau mengimaninya. Yahudi. Nasrani beramal tapi tanpa ilmu. Islam di pertengahan antara mereka. Islam itu belajar, memiliki ilmu dan mengamalkan ilmunya. Jelas ya? Jadi ini semua keindahan ajaran Islam. Selalu di pertengahan. Nanti kita akan masuk dalam bab iman. Nanti. Dalam permasalahan pada para sahabat juga ada ekstrim, ada menyepelekan. Orang Syiah menuhankan Ali. Ya kan? Ekstrim kepada Ahlul Bait. Ada yang mengkafirkan Ahlul Bait. Orang-orang Nasibiyah, orang-orang Khawarij. Ahlus Sunnah di pertengahan. Pertengahannya dari siapa? Dari sisi mana? Mereka menghormati para sahabat, mendoakan ridho kepada para sahabat, tidak menyebutkan perselisihan terjadi di antara mereka, menutup itu semua dan mendoakan ridho kepada mereka, tidak menyebutkan mereka kecuali kebaikan, tetapi mereka tidak menyerahkan hak-hak uluhiyah kepada para sahabat. Di pertengahan. Mereka istri sahabat menuhankan Ali bin Abi Thalib, orang Syiah Rafidhah. Sampai mereka mengatakan waliyadzubillah, Jibril itu salah menurunkan wahyu, maunya sama Ali. Antum baru dengar ya? Itu ada di sisi orang Syiah Rafidhah. Aqabahumullah bima yastahiqun. Semoga Allah membalas sesuai dengan apa yang mereka yakini. Jelas ya? Taib. Nah, sekarang kita bahas masalah takdir. Nah, sekarang Ibnu Qudamah rahimahullah menyebutkan satu bantahan kepada mereka ini. Sedikit. Walaupun ini kita katakan ringkas dari Ibnu Qudamah. Bantahan kepada orang yang mengatakan manusia tidak punya pilihan.
bersandar kepada takdir. Dan ini kita sudah jelaskan bahwa ini sebenarnya hujah orang musyrikin jahiliyah, orang kafir Quraisy. Apa kata mereka dalam Al-Quran? Lau sya'allahu ma asyrakna wala aba'una. Kalau bukan karena kehendak Allah, maka kami tidak berbuat syirik. Demikian pula bapak-bapak kami tidak berbuat syirik. Paham ucapannya? Maksudnya karena ini kehendak Allah, jadi kami syirik. Jadi kamu, wahai Muhammad, jangan hukumi, jangan perangi kami, ini takdir Allah. Jelas? Ya, kenapa kamu tidak pergi ikuti Muhammad SAW bertauhid, tinggalkan patung-patung kalian mengatakan takdir Allah juga. Ingin berdalil dengan takdir hanya untuk yang jelek-jelek. Padahal yang baik juga takdir Allah. Jelas ya? Baik, apa kata Ibnu Qudamah? Qala rahimahullah wa la naj'alu qada Allahi wa qadarah hujjatan lana fi tarki awamirihi wa jitinabi nawahihi. Setelah beliau sebutkan landasan-landasan ahli sunnah dalam masalah takdir, kata beliau, dan kami atau kita ahli sunnah tidak menjadikan qada Allah wa qadarah. Qada dan qadar sudah jelaskan maknanya? Ya, sudah ya? Bagian ikut dari awal tentang takdir. Karena saya perhatikan kayaknya ada yang ikut kemarin, ada yang ikut setelahnya, ada yang sebelumnya, jadi mungkin putus-putus. Ya, kita sudah jelaskan tentang qada dan qadar, perbedaannya, dan ada yang mengatakan sama, dan kita sudah sebutkan kesimpulannya. Ya, qada dan qadar. Taib. Kata beliau, kita tidak menjadikan takdir, ketentuan Allah sebagai hujjah, alasan untuk kita, untuk apa? Fitarki awamirihi, untuk meninggalkan perintah-perintah Allah, wajtina binawahi, dan untuk ya menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak bisa menjadikan itu hujjah. Iya. Bal yajibu an nu'mina wa na'lama anna lillahi alaina al-hujjah bi'inzalil kutub. Mudah sekali bantahannya kepada Jabariyah. Gampang sekali sebenarnya. Ya. Pukul saja mukanya, yang marah takdir Allah. Pasti begitu. Kan? Kalau mereka malas, kenapa tidak terima takdir Allah? Ya. Nah sekarang Syekh bantah dari sisi ilmiah, ilmu. Beliau mengatakan bahkan yang wajib bagi kita adalah mengimani, meyakini dan mengetahui, ya, dan meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki hujjah atas kita. Maksudnya kita yang dihujai pada hari kiamat, bukan kita yang berhujjah. Kita yang dihujai oleh Allah pada hari kiamat dengan apa? Bi'inzalil kutub. Dengan diturunkan Al-Qur'an. Faham maksudnya? Jelas ya? Jadi tidak ada hujah atas kita nanti pada hari kiamat. Kita yang dihujai. Kita mau berhujah, tidak ada hujah lagi karena sudah turun Al-Quran. Seandainya mungkin tidak ada Al-Quran yang turun, tidak ada Nabi diutus, pada hari kiamat kenapa kamu sudah beriman? Ada hujah untuk kita. Tidak ada Rasul, ya Allah. Selesai. Ya kan? Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Kami tidak akan menyiksa sampai kami mengutus Rasul. Maksudnya apa? Kami akan menyiksa kalau kalian tidak beriman. Karena ada Rasul diutus. Ada Quran yang turun. Ini hujah. Tapi sudah tidak ada hujah untuk kita. Tidak ada lagi. Jadi kewajiban kita satu saja beramal. Hujah tidak ada. Tinggal ditanya, kau sudah amalkan atau belum? Itu saja. Alasan tidak ada. Kenapa? Allah sudah tutup hujah itu dengan diturunkannya Al-Quran dan diutusnya seorang Rasul kepada kita, yaitu Muhammad SAW. Selesai. Kalau seandainya takdir ini hujah, untuk apa ada Al-Quran? Untuk apa ada Rasul? Kenapa kamu beriman? Takdir ya Allah. Ya? Kenapa kamu tidak sholat? Kenapa? Takdir ya Allah. Percuma ada Al-Quran. Percuma ada Rasul diutus. Kalau seandainya hujah, takdir itu adalah hujah. Paham ya? Baik. Ini sangat logis sekali. Ya. Terus dibantah dengan ayat, hadits. Nggak usah. Ini saja. Wa ba'tsatir rusuli. Ya, kata beliau, Allah memiliki hujah atas kita dengan diturunkannya Al-Quran, kitab-kitab, dan diutusnya para Rasul. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, li'alla yakuna linnasi 'ala Allahi hujjatum ba'dar rusul. Kata Allah dalam surah An-Nisa ayat 165. Kata Allah, agar tidak ada lagi untuk manusia kepada Allah nanti hujjah, alasan ba'dar rusul, setelah diutusnya Rasul.
Ingat ikhwan sekalian bahwa kita semua akan ditanya. Kita dan para rasul ditanya. Wala nas'alanna alladziina ursila ilaihim wala nas'alanna al-mursalin. Kata Allah, kami akan tanya semua ursila ilaihim, umat yang diutus kepadanya rasul. Dan kata Allah, kami akan tanya para rasul. Tapi beda pertanyaannya. Kalau pertanyaan untuk para rasul, apakah kalian sudah menyampaikan? Jelas? Yang saksinya siapa? Kita saksinya. Tidak mungkin kita bilang belum. Tidak mungkin kita bilang belum. Sudah disampaikan. Makanya ketika Nabi pada khutbah Arafah, Hajjatul Wada, ya, sebelum meninggalkan para sahabat untuk selama-lamanya, beliau berkhutbah. Hal balagtu. Apakah saya sudah sampaikan semua? Kata sahabat, bala ya Rasulullah. Bala ya Rasulullah. Engkau sudah sampaikan. 4 bulan setelah itu beliau meninggal. Selesai. Di dunia mereka sudah bersaksi sebelum di akhirat. Jelas? Makanya ketiga, dalam Sahih Muslim, Bukhari dan Muslim, dalam hadits sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud, ketika beliau diperintahkan membaca Al-Quran oleh Nabi. Iqra alayya Al-Quran. Kata Nabi kepada Abdullah bin Mas'ud, bacakan saya Al-Quran. Beliau menjawab radhiyallahu anhu, a'aqra wa alayka wa ilaika unzil. Apakah ya Rasulullah saya membacakan kepadamu sementara Al-Quran ini turun untukmu? Maksudnya ya, saya sebenarnya harus mendengarkan dari engkau karena engkau yang lebih tahu tentang Al-Quran. Kata Nabi, ya, uridu an asma'a min ghairi. Saya ingin saya dengarkan dari orang lain. Beliau baca Al-Quran dari awal. Begitu sampai di surah An-Nisa, ya, tiba di ayat, ya, fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Kata Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kau wahai Muhammad? Pada hari kiamat nanti kami datangkan semua umat, ada saksi untuk mereka. Ada saksinya. Tidak bisa mereka beralasan. Siapa saksinya setiap umat? Rasul. Karena semua umat ada Rasul. Walau qad ba'atsna fi kulli ummatin rasula. Kami telah mengutus untuk setiap umat ada Rasul. Jadi Rasul yang diutus kepada umat mereka masing-masing, ya, kepada umat ini ada saksi bagi mereka, itu Rasul. Kata Allah, waji'na bika, dan kami datangkan engkau wahai Muhammad ala haula'i syahida, untuk mereka itu umatmu, kau juga sebagai saksi. Ibnu Mas'ud mengatakan, saya balik ke belakang, saya melihat air mata beliau keluar. Maksudnya apa? Beliau dengarkan ayat ini, beliau menangis. Beliau akan ditanya pada hari kiamat, kau sudah sampaikan atau belum? Saksi. Kita juga sebagai saksi, kita juga sebagai orang yang ditanya, mas'ulun. Apa pertanyaannya? Mada ajabatumul mursalin. Kata Allah, bagaimana? Apakah kalian sudah menjawab seruan para rasul? Tidak ada takdir. Bukan hujah itu takdir. Jelas ya? Sahabat saja berkata di depan Nabi SAW, ya Rasulullah, kalau begitu kita bersandar saja karena kita sudah ada dalam neraka atau surga. Kata Nabi, tidak. La. Ya'malu, beramallah. Fakullun muyassarun lima khuliqa lahu. Beramallah karena kalian akan dimudahkan dengan apa yang ditakdirkan untuknya. Kita tidak tahu takdir kita kemana. Sudah ada betul, tapi kita tidak tahu di mana. Kata Nabi, beramal. Ini sahabat loh. Diperintah untuk beramal. Beramal. Karena kalau takdir kalian sebagai penghuni surga, maka Allah akan mudahkan kalian menjadi penghuni surga. Makanya lihat sahabat yang dijamin masuk surga. Coba lihat. Berubah amalannya ketika mereka tahu dulu mereka masuk surga? Tidak. Coba kita. Nah, ada yang bertamu mereka. Amalan mereka, subhanallah, tetap di atas jalan. Para sahabat. Nabi sudah kabarkan mereka masih hidup. Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Uthman fil jannah, Ali fil jannah, Zubair fil jannah, dan seterusnya dari 10 orang sahabat. Mereka masih hidup. Mereka dengarkan hadits ini. Tidak berubah amalan mereka. Tidak mengganti jalan mereka. Bahkan semakin bertambah amalannya mendengarkan kabar itu. Seperti Nabi SAW. Ini pendidikan Nabi SAW. Tarbiyah dari Nabi SAW. Petunjuk Nabi. Aisyah bangun tengah malam melihat Nabi sholat bengkak-bengkak lututnya. Pecah-pecah betis, pecah-pecah kaki beliau. Ya Rasulullah, kenapa engkau lakukan ini? Engkau orang yang diampuni dosa yang terlalu yang akan datang. Jawaban Nabi simpel sekali. Apa uhibbu an akuna abdan syakura? Tidak bisakah wahai Aisyah saya menjadi hamba yang bersyukur? Itulah yang ada pada para sahabat. Karena mendengarkan kabar itu, bentuk kesyukurannya apa? Bertambah ibadahnya.
Kalau kita mungkin, wah sudah selesai nih. Apa lagi? Mungkin tidak muncul sudah di masjid. Ini kan sudah dijamin. Jelas ya? Tapi subhanallah bagaimana amalan mereka. Iya. Karena amalan yang bertambah, amalan yang tinggi, amalan yang besar dari para sahabat itu tidak akan pernah disia-siakan. Betul. Ya, betul. Nabi sudah sebutkan masuk surga. Tapi tidak ada rincian dari Nabi bahwa yang kamu dapatkan di surga ini, Umar. Ini. Rinciannya. Ada satu hadits Umar ada istananya, ya. Iya. Sampai Nabi mengatakan, saya melihat istananya Umar, saya mau masuk. Saya tanya, ini untuk siapa? Indah sekali. Dikatakan kepada saya itu untuk Umar, saya tidak mau masuk. Besoknya diceritakan kepada Umar, saya melihat istanamu ya Umar, saya tidak mau masuk karena saya segan kepadamu. Ya Rasulullah, saya tidak perlu disegani. Iya. Masih banyak yang mau dikabarkan kepada mereka apa yang mereka dapatkan. Jauh lebih besar daripada apa yang mereka amalkan. Allah tidak pernah menyanyiakan amalan. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tidak akan pernah menyanyiakan apa? Pahala orang berbuat baik. Jadi semakin mereka beramal, semakin banyak kenikmatan yang mereka dapatkan di surga. Walaupun mereka mungkin sudah tahu akan masuk surga. Paham maksudnya ya? Karena tidak tergambarkan bagaimana batas kenikmatan di dalam surga. Tidak ada yang tahu batasannya. Jadi semakin mereka dengarkan kabar itu, semakin bertambah. Oh, berarti Nabi mengatakan siapa yang bisa membebaskan sumur ini, punya orang Yahudi, untuk kaum muslimin, walahul jannah, untuknya surga. Utsman dengarkan hadits ini, oh dia banyak uangnya, selesai, berapa harganya itu sumur, saya beli, selesai masuk surga. Dengan hartanya. Dengan hartanya. Taib. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa na'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala ma amara wa naha illa al-mustati'a lil fi'li wat tarki. Iya. Jelas ya? Iya. Kata beliau, dan kita juga harus meyakini bahwa tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan dan melarang illa al-mustati'a, kecuali orang yang mampu. Ya kan? Maksudnya begini. Beliau ini membantah orang-orang yang mengatakan, ya, orang-orang Jabriyah yang mengatakan manusia tidak punya kehendak, terpaksa melakukannya. Kalau seperti itu, keyakinan kalian berarti Allah seakan-akan memerintahkan hambanya apa yang dia tidak mampu. Karena tidak bisa, terpaksa. Nah, makanya beliau katakan, dan kita harus meyakini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah memerintahkan dan tidaklah Allah melarang kecuali al-mustati', orang-orang yang mampu melakukannya. Lil fi'li wat tarki, untuk melakukannya dan meninggalkannya. Paham? Sekarang ada tidak amalan yang kita dipaksa melakukannya, diseret, dipaksa, tidak punya kehendak di situ? Ada? Entah itu satu perbuatan yang kita lakukan atau perbuatan yang kita tinggalkan. Ada yang dipaksa? Hah? Ada yang dipaksa? Ada? Tidak ada. Ini semua mereka memahami bahwa manusia itu punya ikhtiar, punya pilihan. Mereka kalau dikasih baygon sama sirup ABC, pasti pilih sirup ABC. Masa baygon disuruh minum? Pasti sirup yang dia pilih. Ini baygon, ini sirup, pilih mana? Oh, saya terpaksa pilih baygon. Ya kan? Ya. Ini manusia punya ikhtiar. Ini akal yang sehat mengakui itu. Nah, makanya berarti kalau ada perintah Allah, ya berarti sesuai kemampuan manusia, karena Allah tahu kapasitas hambanya. Meninggalkan larangan juga begitu. Meninggalkan larangan. Adakah ketika Allah larang sesuatu, kemudian Allah paksa hamba untuk terjatuh ke dalam larangan itu? Oh, tidak bisa terpaksa melakukannya. Percuma Allah larang kalau Allah paksa kita untuk lakukan. Kan begitu. Percuma Allah utus Musa kalau Allah paksa Firaun untuk kafir. Paham? Ya tidak? Kalau Allah paksa Firaun untuk kafir, percuma Allah utus Musa. Paham maksudnya? Jelas ya? Sekarang Firaun kafir, mati dari kekafiran. Apakah Allah yang paksa dia untuk kafir itu? Hah? Bukan. Dia yang pilih.
Musa diutus alaihissalam. Ada lagi Nabi Harun untuk menguatkannya. Tapi Musa memilih jalan itu. Fir'aun memilih jalan itu. Dan Allah siksa. Keadilan Allah. Keadilan Allah. Jadi intinya ucapan beliau di sini bahwa perintah Allah dan larangan Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang di luar kemampuan manusia. Hanya kadang ada orang tidak mampu meninggalkan larangan hanya karena imannya yang lemah. Mampu dia tinggal tinggalkan kok. Bekerja di tempat-tempat haram misalnya yang begini dan begitu, enggak bisa tinggalkan. Padahal bisa. Tinggalkan saja, cari pekerjaan yang lain, susahnya apa? Jangan enggak bisa katakan terpaksa yang terpaksa. Semua bisa dilakukan. Entah itu ketaatan atau hal yang kita diperintahkan untuk meninggalkannya. Ya, semua dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala dan dalam batas kemampuan manusia. Ya, karena Allah sudah berfirman dalam Al-Quran dalam ayat yang sangat banyak, ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Allah tidak membebani jiwa satupun jiwa kecuali apa yang ada pada kemampuannya saja. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Makanya masyaqqah, ya, masyaqqah di dalam syariat itu ada dua macam. Masyaqqah itu ketidakmampuan, perasaan berat. Ya, dalam syariat ada dua. Yang pertama, yang di atas atau di luar kemampuan manusia. Ini sama sekali tidak ada, walaupun sedikit dalam syariat. Dihapuskan, dihilangkan, tidak ada. Makanya ketika tidak mampu berdiri untuk sholat, duduk. Dan pahalanya sama dengan orang yang berdiri. Tidak mampu duduk, baring. Pahalanya sama dengan orang yang berdiri. Kenapa? Karena sudah di luar kemampuannya. Ya kan? Ya. Mau mandi wajib subuh-subuh karena junub, tapi agak sakit demam, tayamum. Terganti itu. Kenapa? Di luar kemampuannya. Paham? Jadi masyaqqah ini sama sekali ini yang di luar batas kemampuan manusia tidak ada dalam syariat. Selalu ada keringanan. Al-masyaqqatu tajlibu taysir. Kaidahnya, ketidakmampuan selalu melahirkan kemudahan. Yang kedua, masyaqqah jenis yang kedua, masyaqqah berat tetapi masih batas kewajaran, batas kemampuan manusia, masih mampu manusia yang melakukannya, ini ada. Ini maklum ya, kita masih mau tidur. Hayalah sholat subuh. Bangun, masih mau tidur kan? Berat, tapi mampu, tinggal dicuci muka selesai. Walaupun ada berat. Ya kan? Berat dan tidaknya tergantung dengan keimanan seorang. Berat dan tidaknya tergantung keimanan seorang. Nabi dan para sahabat menjadikan sholat sebagai apa? Qurratu ain, penyejuk mata. Ya kan? Ketika Bilal diperintahkan untuk azan, apa kata Nabi? Ya Bilal, arihna bis sholat. Tenangkan kami dengan sholat. Bukan seperti kita baru sholat duhur, masih kerja, azan mising, cepat nggak nih? Kayak beban begitu. Sahabat tidak, dijadikan sholat itu kepada mereka qurratu ain, penyejuk mata, penenang. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Dengan mengingat Allah tenang itu hati. Sahabat Hanzalah ketika ada di majelis Nabi, wah, tenang. Seakan-akan kata Hanzalah, kalau Nabi memperingatkan kami dengan surga atau neraka, seakan-akan surga dan neraka di depan mata kami. Ketika pulang dengan keluarga, bercengkrama dengan anak istri, lupa, hilang semua. Kata Hanzalah, nafaqu Hanzalah. Hanzalah telah munafik. Ketemu dengan Abu Bakar di satu jalan, Hanzalah mengatakan, ya Abu Bakar, nafaqu Hanzalah. Dirinya sendiri. Telah munafik saya. Kayak gitu Bakar, kamu mengatakan seperti itu, kenapa kamu mengatakan dirimu munafik? Saya kalau berada di majelis Nabi, tenang perasaan saya. Tapi kalau bercengkrama dengan anak istri, ya seperti itu. Kata Abu Bakar, saya juga begitu. Sama ternyata. Ya, coba perhatikan bagaimana para sahabat. Mereka bertemu dengan Nabi SAW, Nabi mengatakannya, seperti itulah manusia. Sa'atan walakin sa'atan ya Alhamdulillah. Ada waktunya. Ya, maksudnya di situ bahwa mereka sudah mengetahui bahwa inilah tempat-tempat yang menunjukkan hati. Apa? Majelis ilmu, sholat, ibadah. Perbanyak itu. Walaupun ada waktunya untuk keluarga, ada waktunya kita mungkin, ya tidak apa-apa sekali-sekali refreshing, menghilangkan penat, tidak ada masalah. Silahkan. Jelas ya? Taib, ini masyaqqah ada dalam syariat kita. Ketika Jibril diperlihatkan oleh Allah surga pertama kali, ya,
diciptakan pertama kali surga, maka Allah merintahkan Jibril lihat ke surga. Maka Jibril datang dan melihat, kembali kepada Allah dan mengatakan, ya Allah, saya sudah melihat surga, ya, hambamu semua akan masuk. Karena indahnya surga itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengitari surga itu dengan hal-hal yang tidak mengenakan untuk jiwa. Kata Allah, lihat kedua kalinya. Maka Jibril melihat untuk kedua kalinya dan melihat surga dikelilingi dengan hal-hal yang tidak mengenakan bagi jiwa, bagi manusia, tabiat manusia, tidak senang. Ya, itulah ibadah. Maka Jibril kembali dan mengatakan, ya Allah, saya khawatir hambamu tidak ada yang masuk ke dalam. Kenapa? Iya. Semua tidak mengenakan bagi jiwa. Tidak, semua jiwa mau enak tabiatnya. Innal insana khuliqa halu'an wa idza massal khairu manu wa idza massal syarru wa idza massal khairu manu'an wa idza massal syarru jazu'an wa idza massal khairu manu'an ilal musallin. Al-ayat. Kata Allah Subhanahu wa taala, manusia dicipta dalam keadaan halu. Tabiatnya manusia ini salah satu tabiat manusia. Suka berkeluh kesah. Bagaimana bentuknya? Idza massahu syarru jazu'a. Kalau mereka mendapatkan kejelekan, mendapatkan musibah, mendapatkan hal yang tidak mengenakan bagi mereka, jazu'a. Deh. Mati mereka. Berkeluh. Coba mi. Wa idza massal khair manu'a. Tapi kalau mendapatkan kebaikan, dapat rezeki, dapat manu'an, kata Allah, dia halangi harta itu untuk keluar. Dia tidak mau. Tapi kalau dapat kejelekan, mengeluh. Dapat harta, dapat rezeki, tertahan. Itu manusia. Tabiatnya manusia begitu. Nah sudah, sementara yang mengelilingi surga apa? Sedekah. Ya. Mau bersedekah, saldo berkurang, mati mah. Berpikir. Tapi kalau untuk membeli perkara-perkara dunianya, mobil ini, tidak pernah berpikir. Iya kan? Tapi kalau untuk akhirat, tabungannya di akhirat, sedikit. Nanti saldo berkurang, mau bayar ini, cicilan banyak, apa weh? Subhanallah. Makanya Nabi mengatakan apa? Dalam sebuah hadis, ditanya oleh Abu Hurairah, ayu sadaqatin afdal? Nabi mengatakan apa? Anta tasaddaqa wa anta sahihun syahih. Coba lihat. Surga begitu jalannya. Ya Rasulullah, sedekah apa yang paling afdal? Nabi mengatakan, engkau bersedekah dalam keadaan kamu sehat dan dalam keadaan kamu butuh. Selesai. Karena kalau sakit orang, apalagi kalau sudah semua sedekahkan semua itu. Ya kan? Begitu. Makanya dalam wasiat ketika orang sakit yang sudah dirasakan ingin meninggal di situ, ada wasiat. Kalau wasiatnya dalam bentuk harta, boleh, tapi tidak boleh lebih dari sepertiga. Dibatasi sepertiga saja. Lebih dari itu haram. Kenapa? Karena manusia begitu. Kalau sudah sakit, sudah tersiksa, sudah mau keluar semua. Tapi coba sehat. Tidak mau itu. Tertahan. Tapi kalau sudah diimpus, dibawa terbaring, baik, langsung baik. Langsung baik. Keluar semua, beli. Karena sudah terasa di atas pembaringan. Nabi mengatakan, sedekah yang paling afdal, wa anta tasaddaqa wa anta sahihun syahih. Kamu sehat dan kamu butuh. Nah, makanya Nabi mengatakan apa? Ada orang bersedekah dengan 1 dirham lebih duluan, lebih banyak pahalanya daripada bersedekah dengan 10 dirham. Kata sahabat, kenapa bisa ya Rasulullah? 10 dengan 1 lebih banyak 10. Kenapa banyak pahalanya 1? Kata Nabi, karena yang bersedekah dengan 1 dirham, dia punya cuma 2 dirham. Yang bersedekah dengan 10 dirham, banyak dirham dia punya. Tak ada, dianggap tidak keluar, tidak goyang uangnya. Tapi yang cuma uangnya 2, ibaratnya dia punya 2 miliar, sedekahnya 1 miliar. Tinggal setengah. Dia punya 2, 1 dirham, tinggal sedikit hartanya. Kenapa? Syahih, butuh. Jelas ya? Itu. Jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu lam yujbir ahadan ala ma'siyah. Kata Syekh Ibnu Qudamah rahimahullah, dan Allah tidak akan pernah memaksa salah seorang pun untuk bermaksiat. Jelasin ya? Tidak bisa. Bahkan di dalam Al-Quran Allah sandarkan, al-yawma tujza kullu nafsim bima kasabat la zulmal yawm. Allah sudah tutup sebenarnya hujah ini untuk Jabriyah. Tidak, sebelum mereka ada di dunia, Al-Quran sudah turun,
menutup hujah itu. Kata Allah, pada hari kiamat, al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat. Pada hari kiamat akan dibalas untuk semua jiwa ma kasabat, apa yang diamalkan. Disandarkan kepada siapa? Hah? Kepada hamba amalan itu. Perhatikan ayatnya, al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat. Hari ini kata Allah akan dibalas untuk semua jiwa, semua manusia bima kasabat, dengan apa yang diamalkan sendiri. Betul, dia beramal, dia yang pilih. Merupakan kezaliman dari Allah Subhanahu wa taala kalau Allah Subhanahu wa taala memaksa mereka dan Allah yang siksa. Makanya sudah disandarkan kepada mereka, bukan Allah. Mereka yang lakukan langsung. Mereka yang pilih. Jelas ya? Baik. Kata Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, wala tarrahu ila tarki ta'atin, dan Allah tidak pernah memaksa seorang hamba untuk meninggalkan ketaatan. Meninggalkan sholat, meninggalkan puasa, meninggalkan sedekah, meninggalkan zakat, meninggalkan seluruh ibadah. Allah tidak pernah memaksa mereka untuk meninggalkan itu. Maksudnya kalau mereka tinggalkan perintah Allah atau mereka lakukan larangan Allah Subhanahu wa taala, itu dengan pilihan sendiri. Makanya Allah sudah beri pilihan, faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Siapa yang mau beriman silahkan, siapa yang mau kafir silahkan. Tapi ingat setelahnya, inna a'tadna lidzalimina naron. Kami siapkan untuk orang-orang yang zalim neraka. Ahata bihim sawadikuha. Baik. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala tidak membebani satu jiwa pun kecuali dengan batas kemampuannya. Qala Ta'ala, fattaqullaha mastata'tum. Sama, bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Wa qala ta'ala, al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat la zulmal yawm. Allah sudah tutup. Hari ini kata Allah akan dibalas semua jiwa apa yang diamalkan dan tidak ada kezaliman pada hari ini. Yang ada adalah hanya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berdosa dibalas dengan sesuai dengan perbuatannya. Tapi orang yang beramal dibalas dengan berlipat ganda. Subhanallah. Kurang apa rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita? Belum lagi dari amalan-amalan, banyak sekali amalan harian dari pagi sampai pagi kembali, itu banyak sekali amalan yang menggugurkan dosa-dosa. Seakan-akan Allah memberikan isyarat kepada kita, seakan-akan Allah menginginkan kita berjumpa dengan Allah tidak dosa. Ya kan? Wudu saja, kata Nabi, siapa yang berwudu dengan benar, dia perintah wudunya, maka dosanya akan berguguran bersamaan dengan tetesan air wudu. Sampai kata Nabi SAW yang keluar dari sela-sela jarinya. Kurang apa rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita? Belum lagi sholat. Siapa yang membaca setelah sholat, Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, takbir terakhir 33 kali, dan dicukupkan 100 dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, maka kata Nabi SAW akan dihapuskan dosa-dosanya walaupun sebanyak pasir di laut. Kurang apa? Seakan-akan Allah menginginkan kita bertemu dengan Allah bersih. Belum lagi sholat 5 waktu. Sampai Nabi memperumpamakan bagaimana kalau kalian hidup di tempat tinggal yang depan pintu kalian ada sungai, yang kalian mandi 5 kali sehari. Kata Nabi, apakah tinggal kotoran di badan kalian? Kata para sahabat, pasti itu bersih ya Rasulullah. Itulah sholat. Subhanallah. Seakan-akan Allah ingin membersihkan dosa-dosa kita. Tapi mereka yang pilih dosa. Mereka bermaksiat. Lihat, neraka itu ditutup full. Surga tidak pernah full. Kenapa? Karena tidak ada orang yang sudah masuk surga pindah ke neraka. Yang ada dari neraka masuk ke dalam surga. Betul tidak? Iya, dengan syafaat Nabi SAW pada hari kiamat. La tazalu jahannam yulqa fiha. Kata Nabi SAW, terus-menerus jahannam dilempar ke dalamnya penghuninya. Sampai jahannam mengatakan, hal min mazid, ada tambahan lagi? Kata Nabi SAW, hatta yadau rabbul izzati qadamah. Sampai Allah meletakkan kedua kakinya ke dalam neraka. Neraka mengatakan, qad, penuh, sudah, selesai. Tidak ada lagi yang masuk ke dalam. Jelas ya? Tapi surga bagaimana? Tidak ada penuhnya. Iya. Sebagaimana kisah yang disebutkan dalam sebuah hadits Bukhari dan Muslim dari sahabat, Abu Sa'id Al-Khudri, tentang orang yang paling pertama, yang paling terakhir masuk ke dalam surga.
Dia masuk ke dalam surga, diperintahkan oleh Allah, masuklah kamu ke dalam surga. Dia dapatkan orang sudah ambil tempat masing-masing. Dia kembali, ya Allah sudah penuh. Kata Allah, masuklah yang untuk kedua kalinya. Dia masuk untuk kedua kalinya, kemudian Allah katakan kepadanya, maukah kamu saya berikan kenikmatan seperti raja di dunia? Kata orang ini, ya Allah mau. Bala. Kata Allah, walaka misluhu, walaka misluhu, walaka misluhu 5 kali. Untuk misal itu, untuk misal itu. Pas di kali yang kelimanya, orang ini mengatakan cukup. Seperti raja saja kan sudah tidak tergambarkan, ini 5 kali kenikmatannya. Kata Allah untuknya, walaka asyra amsalihha, untuknya 10 kali lipat. Ini yang terakhir masuk surga. Yang paling terakhir. Bagaimana nih yang paling pertamanya? Surga tidak ada penuhnya. Makanya dengan syafaat Nabi SAW, dan ini bentuk di antara kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, keluar dari neraka. Dalam sebuah hadits kata Allah Subhanahu wa taala kepada Adam, keluarkanlah keturunanmu ba'than ilan nar. Keluarkanlah keturunanmu yang ada dalam neraka, masukkan mereka ke dalam surga. Masukkan mereka ke dalam surga. Baik. Kata Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, fadalla ala anna lil 'abdi fi'lan wa kasban yujza ala husnihi bis thawab wa ala sayyi'ihi bil iqab wa huwa waqi'un bi qada'illahi wa qadarihi. Setelah beliau sebutkan ayat yang tadi, beliau katakan bahwa ini menunjukkan bahwa untuk hamba itu fi'lan wa kasban, perbuatan dan usaha. Maksudnya ketika mereka taat, ketika mereka kufur, ketika mereka di atas bergelimang dengan dosa dan maksiat, ini pilihan mereka dan usaha mereka sendiri. Paham? Bukan paksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yujza ala husnihi bitsawab. Maka perbuatan mereka yang baik akan dibalas dengan pahala. Wa ala sayyi'ihi bil iqab, dan dengan orang yang mengamalkan kejelekan dibalas dengan siksaan. Wa huwa waqi'un bi qada'illahi wa qadari, dan ini semua terjadi dengan ketentuan Allah dan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Jadi semua dengan takdir Allah dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya bahwa manusia itu punya kehendak, punya pilihan. Dan ini sejalan dengan akal sehat manusia. Tidak ada yang dipaksa dengan hal tersebut. Entah itu meninggalkan larangan, meninggalkan ketaatan, perintah Allah Subhanahu wa taala, atau melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, itu dengan pilihan mereka. Abu Thalib kufur dengan pilihan sendiri. Kata Allah, wa amma thamud fahadainahum fastahabbul a'ma 'alal huda. Kata Allah, adapun Thamud, kaumnya Nabi Saleh. Fahadainahum, kami sudah tunjukkan kepada mereka jalan. Itu dengan adanya Nabi Saleh kepada mereka. Fastahabbul ama 'alal huda, tetapi mereka lebih memilih kebutaan, kegelapan daripada petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin tinggal satu. Hujah mereka yaitu kisah Nabi Adam dan Nabi Musa. Ketika Nabi Musa bertanya kepada Nabi Adam, kenapa engkau mengeluarkan kami dari surga? Ini juga sudah disyaratkan jawabannya pada pertemuan yang lalu. Ya kan? Dalam hadits yang sahih, dalam Sahih Bukhari. Nabi Musa bertanya kepada Nabi Adam, kenapa engkau mengeluarkan kami dari surga? Kata Nabi Adam, hadza syai'un qad qaddarahu Allah. Ini sesuatu yang Allah sudah takdirkan. Maka kata Nabi SAW, Musa terhujai dengan Nabi Adam. Ini dalil bagi mereka juga. Berarti boleh berdalil dengan takdir. Karena Nabi Adam mengatakan, ini sesuatu yang Allah sudah takdirkan. Maka kita jawab, tidak ada dalil dalam hadits ini untuk mereka. Tidak ada dalil. Tidak ada pendalilannya. Nabi Musa bertanya bukan dengan maksiat, tapi dengan apa? Bukan dengan maksiat, tapi dengan musibah. Jadi untuk Nabi Adam ada dua. Ada maksiat dan ada musibah. Maksiatnya memakan pohon huldi, buah huldi, musibahnya keluar dari sorga. Paham? Iya kan? Nabi Musa bertanya, kenapa engkau keluarkan kami dari sorga? Bukan kenapa kau makan itu pohon, buah huldi itu. Tidak. Nabi Musa bertanya tentang musibah yang menimpa. Ya sudah, kalau bertakdir ditanya dengan musibah, jawab dengan takdir, bisa. Kenapa kamu jatuh dari motor? Qadarullah. Bisa. Kenapa kau kebakaran rumahmu? Ya qadarullah. Mau diapa lagi? Jelas ya? Jadi berdalil dengan takdir akan musibah boleh. Itu yang pertama. Yang kedua, anggaplah
Di sini ditanyakan ya dengan maksiat yang dilakukan. Berdalil dengan takdir akan maksiat boleh dengan beberapa syarat. Yang pertama dia sudah taubat. Nabi Adam alaihissalam sudah bertaubat. Allah terima taubatnya dan Allah angkat derajatnya beliau alaihissalam sebelum terjatuh dalam maksiat. Melebihi derajatnya sebelum terjatuh dalam maksiat. Jadi dengan maksiat terangkat derajat beliau alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam. Wa asa Adam rabbahu faghawa thumma jatabahu rabbuhu fataba alaihi wa hada. Kata Allah Subhanahu wa taala, Nabi Adam bermaksiat. Thumma jatabahu, tapi Allah pilih Nabi Adam untuk bertaubat. Iya. Kata Allah Subhanahu wa taala, fahada, mendapatkan petunjuk, mendapatkan hidayah. Sebelum ya dibanding sebelum beliau bermaksiat. Jadi kalau kita pernah melakukan dosa dan maksiat dulu, kita sudah bertobat darinya, kita ditanya dulu kenapa kamu itu melakukan dosa itu, kenapa kamu itu pemabuk dulu, kenapa? Kita katakan takdir Allah, itu boleh. Iya. Jangan berdalilkan dengan takdir untuk bermaksiat, mau pergi sudah, mau pergi membegal sana. Kenapa? Takdir. Padahal belum terjadi. Sudah takdir mini, belum terjadi sudah bilang takdir. Ini tidak boleh. Untuk berketerusan di dosa dan maksiat, berdalil dengan takdir tidak boleh. Iya. Jelas ya? Baik, ini selesai pembahasan tentang takdir. Setelahnya beliau berpindah rahimahullah taala dalam permasalahan iman. Ya, dan ini juga penting juga dalam masalah iman. Ini di antara pokok yang penting untuk dibahas dan diuraikan insyaallah taala pada pertemuan selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan dulu. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.